Karena yang namanya emang mau listing di market pasti rata-rata naik dulu guys. Dikasih naik, terus habis itu dijatuhkan sama Wells. Makanya itu kalian ya kalau emang mau soalnya dibagi dua, investor sabar sama investor FOMO. Kalian mau pilih yang mana? Kalau investor sabar ya sabar aja, tunggu turun. Kalau investor FOMO ya udah langsung jebret masuk, terus dia turun ya kalian gak usah nyalin koin. Ya intinya pendem aja, kemungkinan pasti kalau emang projectnya jelas ya dari koin SOS ini pasti bakal bisa naik kenceng. Contohnya kayak Shiba Inu gitu aja. Itu makanya kalian harus bersabar kalau misalkan mau jadi investor. Ya intinya ya di kripto ini penuh penyesalan. Intinya kalau kalian profit profitnya masih dapat 30%, terus dia naiknya lebih dari 30%, nyesel. Anjir, gue nyesel nih. Take profit cuma di sini doang, bikin tawan gue hold. Giliran ibaratnya dia udah naik tinggi, ya kan? Kalian ngarep tinggi lagi, ya kan? Aneh. Terus giliran dia jatuh, koin yang disalahin. Anjir, bikin tawan gue jual, gak usah gue pendem-pendem, ya kan? Serba salah. Nah itu makanya kalian harus bisa mempunyai planning untuk target profit ya. Disclaimer on ya, Ndok. Video ini bukan untuk ajakan membeli. Video ini dibuat dengan opini pribadi. Video ini belum tentu 99% benar. Namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi dan tidak terjadi. Yang kita cari di sini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini, untuk bisa sama-sama belajar. Terima kasih, Ndok. Halo semuanya, balik lagi sama gue Crypto Endo. Jadi di video kali ini Endo ingin membahas koin OpenDAO atau bisa dibilang disingkatnya SOS atau gawat darurat. Oke. Bukan. SOS itu ya bukan gawat darurat ya. SOS itu OpenDAO yang dimana sekarang tuh gokil habis. Dan sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kalian semua subscribe channel Endo dan di like video ini. Dan di share juga ke teman-teman kalian semua untuk bisa tahu informasi tentang kripto dari Endo, yaitu Crypto Endo. Oke, kalau misalkan udah di subscribe, like, comment, dan share dan share-nya ke teman kalian. Oke, kita akan langsung mulai ke pembahasannya. Check it out. Oke. Jadi kita udah masuk ke Twitternya OpenDAO SOS, ya kan? Jadi di sini SOS gokil banget sih guys, sumpah. Kalian jangan FOMO ya. Intinya kalau misalkan ini pemasarannya gokil, kalian jangan FOMO. Di sini SOS update news terbaru ya. Di sini dia dalam satu minggu katanya udah mencapai 213.000 chain holders dan 290.000 claimed address claim ya, 80%. Dan sudah mempunyai 57.000 Discord member, gokil habis. Dan mencapai 135.000 followers Twitter. Dan dia juga udah listing di FTX, OKX, KuCoin, Huobi dan lain-lainnya. Nah, nih dalam 24 jam dia udah coin market cap CoinGecko di bulan ini ya. Karena dia singkat padat jelas, di bulan ini gokil habis sih. Gokil, bener-bener gokil. Dan dia udah di vote oleh dua proposal DAO dan sudah partner dengan SushiSwap, Shopping.io dan Trisuren dan XYZ. Anjay, gokil. Dan dia udah dipilih dalam 29 kandidat vote safeguarding dari kalangan DAO, dan sudah lebih featuring dengan 100 video YouTube yang ada di video YouTube ya, 100 lebih tentang pembahasan SOS OpenDAO ya. Dan ini Shopping.io yang bisa menerima pembayaran lewat kriptonya, yaitu SOS. Di sini ada Amazon, eBay, Walmart, anjay. Dan apa ini? Home, nggak tahu Oke. Sini Matrix mengadakan join dan share airdropnya SOS. Anjir, $10.000 dibagikan oleh Matrix Sport ya. Jadi kalian kalau mau join airdropnya Matrix Sport, masuk aja ke Twitternya OpenDAO. Dan ini yang lebih gokil, dia udah masuk FTX kawan. Anjir, ini kalian jangan FOMO ya kalau misalkan kalian masuk FTX. Jangan FOMO. Endo aja masih belum beli. Sumpah, Endo pengen beli, kirain mah turun, taunya naik anjir.
Lihat nih, gokil. Set pas dia listing di ITO naik, nah terus di minggu kedua dia turun. Pas mau terakhir mau ganti per minggu 3 malah naik lagi anjay. Gokil abis. Mungkin Anda masih menunggu bersabar ya. Oke, kita langsung masuk ke market CMC-nya dulu. Sini harga rupiahnya ya, hampir 0,1 ya. Hampir 0,1 rupiah, hampir seharga kayak Shiba Inu ya. Rankingnya juga udah diupdate oleh CMC yaitu 256 dan market cap-nya udah 1 2 3 4 miliar rupiah ya. Udah market cap-nya udah 4 miliar rupiah, hampir 5 M, dan fullnya itu udah nyampe 9,3 M, dan transaksi volumenya anjir udah 5 miliar dalam sehari ya, dan circulating ininya ada 50 M supply-nya, dan cuman ini total supply-nya ini circulating supply-nya itu dalam artian dia yang udah di market kalau nggak salah ya, yang udah di market, cuman masih ada di segini guys kalau nggak salah ya, antara segini nggak, kalau nggak segini. Soalnya ini kan circulating supply-nya itu kayak dalam artian dia yang udah masuk ke semua market yang ada di exchange ya, dan awalnya max supply-nya adalah 1 2 3 4 ada 100 triliun ya, sekarang antara 73 triliun kalau nggak 50 triliun ya, dan dia marketnya ada 28. Gokil abis anjay, sumpah. Intinya kalian jangan FOMO kalau misalkan kalian si SOS ini udah masuk ke FTX, mendingan sabar dulu. Kalau emang kalian mau takut ketinggalan ataupun beneran dia naik terus, ya kalian harus siap terima resiko, dikarenakan ya, oke ini gedein, dikarenakan ya, kalau misalkan kalian nih, ini grafik mingguan, 1 mingguan ya, kalau misalkan kalian beli di daerah sini ya kan, kalau emang dia syukur-syukur bisa naik ya kan, nah kalian bisa tuh aman. Cuman kalau misalkan kalian beli sini dan Bitcoin ataupun banyak Wells yang ngejual terus dia turun-turun, ya kalian harus siap terima resiko ya, dalam artian kalian harus sabar karena kalian emang mau jadi trader untuk koin SOS ataupun investor dari SOS. Kalau Endo nih ya, kalau koin-koin kayak gini Endo pengennya jadi investor, karena untuk jadi trader di koin SOS yang masih belum yang masih harganya masih kayak gini tuh agak-agak ribet soalnya ngitungnya. Sumpah, Indo aja nggak pernah yang namanya koin-koin micin kayak gini jadiin trading. Kalau misalkan tradingnya dalam artian nih, Indo beli daerah sini, nah terus naik nih deket daerah sini, Indo jual. Kalau kayak gitu Indo sayang, karena apa? Otomatis yang namanya koin micin kayak gini kemungkinan kalau emang dia bakal booming banget nih ya, listing di Binance ataupun Coinbase, pasti kemungkinan dia bakal lebih dari harga yang sekarang. Dah gitu dia pasti bisa naik puluhan ribu %, kalau emang koin ini mempunyai project yang jelas ya, mempunyai project yang jelas. Kalau misalkan kalian itu menjadi trader ya ketinggalan. Cuman kalau yang menjadi investor terus kalian gak sabaran ataupun takut ketinggalan nih kan, atau istilahnya terkena FOMO ya kan orang-orang, terus kalian beli darah sini, ya kalau misalkan emang dia turun ya kalian gak usah nyalain koin, karena kan kalian kan takut ketinggalan. Kalau misalkan emang mau sabar ya mungkinan sih dia pasti bakal turun lagi. Kemungkinan turunnya Endo juga nggak akan tahu ya, karena kemungkinan sih bisa turun dekat daerah sini, kalau enggak ya paling jatuh-jatuhnya dekat sini nih, 4 segini, kalau nggak segini ya guys ya, angka 5-an paling jatuhnya ya 4, daerah 4 segini guys. Kalau Endo masih harus bisa sabar, karena yang namanya emang mau listing di market pasti rata-rata naik dulu guys, dikasih naik terus habis itu dijatuhkan sama Wells. Makanya itu kalian ya kalau emang mau soalnya dibagi dua, investor sabar sama investor FOMO. Kalian mau pilih yang mana? Kalau investor sabar ya sabar aja,
tunggu turun. Kalau investor FOMO ya udah langsung jebret masuk, terus dia turun ya kalian gak usah nyalin koin, ya intinya pendem aja. Kemungkinan pasti kalau emang projectnya jelas ya dari koin SOS ini pasti bakal bisa naik kenceng. Contohnya kayak Shiba Inu gitu aja. Itu makanya kalian harus bersabar kalau misalkan mau jadi investor. Ya intinya ya di kripto ini penuh penyesalan. Intinya kalau kalian profit profitnya masih dapat 30%, terus dia naiknya lebih dari 30%, nyesel. Anjir gue nyesel nih. Take profit cuma di sini doang, bikin tawan gue hold. Giliran ibaratnya dia udah naik tinggi, ya kan? Kalian ngarep tinggi lagi, ya kan? Aneh. Terus giliran dia jatuh, koin yang disalahin. Anjir bikin tawan gue jual, gak usah gue pendem-pendem, ya kan? Serba salah. Nah itu makanya kalian harus bisa mempunyai planning untuk target profit ya. Kalau Endo nih ya, kalau Endo masih koin-koin segini masih harga di bawah 1 perak masih di bawah 1 perak, Endo bakal take profit kemungkinan untuk SOS sih. Kalau emang dia projectnya jelas ya paling tamaknya di atas 10 perak Endo. Ya paling minimal ya 5, kalau enggak 10 lah. Pokoknya tamak-tamaknya ya di angka 10 perak lah. Angka 10 perak ke atas tamak-tamaknya ya. Kalau Endo sih berharap sih dia bisa lebih dari 1 sampai 5 perak gitu. Ya minimal maksimal lah ya, maksimal 10. Kalau emang pasti yang namanya koin koin nih ya, yang udah naik kayak gini pasti ada jatuhnya guys. Nggak mungkin yang namanya dia naik terus. Contohnya kayak Shiba Inu aja gitu aja. Kalian dari harga segini ya, Shiba Inu waktu itu harga segini dikasih 1 perak, giliran dikasih 1 perak nggak dijual, malah nunggu lagi katanya bisa nyampe 10 perak, terus 5 perak. Nggak akan mungkin bakal naik sekenceng itu, pasti bakal ada turunnya. Nah giliran itu Shiba Inu yang salah-salahin, ya kan? Makanya itu nih, ini kemungkinan jatuhnya masih bisa kayak Shiba Inu sih, dikasih 1 perak terus jatuh. Makanya itu kita nggak tahu. Nah harus bersabar guys kalau masuk di dunia kripto itu. Oke, mungkin itu aja sekian yang bisa Endo sampaikan, karena ini dia udah listing di FTX ya kan. Kemungkinan malam ya, soalnya ini jam 2 UTC itu jam apa ya, gua lupa yang penting kita itu Indonesia WIB ya. Oke, thank you untuk semuanya yang udah bisa mendengarkan penjelasan Endo dari awal sampai sekarang. Intinya jangan pernah sayang sama koin, karena koin itu nggak akan pernah sayang sama lu, ya kan? Intinya kalau misalkan kalian mau profit banyak, targetin dari sekarang kalian mau target di angka berapa untuk koin yang kalian punya ya, masing-masing koin yang kalian punya. Jangan terlalu tamak, jangan terlalu bodoh juga untuk ngehold ya, karena yang namanya koin itu pasti akan ada jatuhnya, karena kripto itu volatilnya sangat tinggi guys. Naik tinggi, turun tinggi, ya kan? Naiknya lama tapi tinggi, giliran udah turun, bus cepet. Oke, thank you untuk semuanya. Jangan lupa diberi subscribe, like, comment, dan share, dan see you in the next video. Bye bye, love you and Endo.